Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus komunikasi organisasi dalam organisasi Asosiasi Surveyor Mineral dan Batubara. Asosiasi Surveyor Mineral dan Batubara Indonesia atau yang disebut ASMIBA adalah sebuah organisasi profesi yang berfokus pada bidang survei di sektor mineral dan batubara di Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai wadah bagi para surveyor yang bekerja di industri pertambangan mineral dan batubara untuk menyuarakan pendapat dan perusahaan-perusahaan yang berbeda menjadi satu suara, serta menjadi wadah untuk saling berbagi informasi dan berperan untuk menghubungkan antara surveyor dan pemerintah yang ada di Indonesia. Metode dan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan Ketua ASMIBA, yaitu Bapak Fahrudin ST. Pola komunikasi network teori ada beberapa, yaitu rantai atau chain. Informasi mengalir berurutan dari satu individu ke individu lain. Contohnya, Ketua ASMIBA menyampaikan juknis ke anggota lain. Kedua, ada wheel atau roda. Satu pusat komunikasi menghubungkan semua anggota. Contohnya, Ketua ASMIBA sebagai pusat informasi dari pemerintah. Lalu ada jaringan terdesentralisasi atau all channel network. Semua anggota dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Contohnya, perwakilan perusahaan bertukar informasi terkait peraturan di seluruh kementerian. Faktor yang mempengaruhi pola komunikasi ada 3, yaitu struktur formal, struktur informal, dan teknologi komunikasi. Adapun tantangan yang dihadapi ASMIBA antara lain: 1. Kompleksitas keanggotaan keberagaman anggota. Anggota terdiri dari berbagai jenis perusahaan. Ada BUMN, swasta, baik yang besar maupun kecil dengan kepentingan berbeda. Fokus keuntungan berbalik dengan isu keberlanjutan dan lingkungan. Adapun tantangan menyimbangkan komunikasi di tengah kepentingan yang bertentangan. Tantangan yang dihadapi ASMIBA yaitu isu reputasi dan kepercayaan publik publik negatif. Industri sering dikaitkan dengan polusi dan deforestasi. Tantangan mengelola komunikasi untuk mengurangi persepsi negatif. Kurangnya transparansi, kebijakan yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan dari publik, pemangku kepentingan, dan anggota internal. Beberapa ringkasan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi melalui teori jaringan. Yang pertama, ada pengembangan jaringan. Untuk membentuk jaringan formal dan informal melalui kegiatan sosial, pelatihan, dan diskusi. Yang kedua, ada pelatihan komunikasi untuk melatih anggota agar lebih efektif dan berinteraksi dan berbagai informasi. Yang ketiga, ada aliran informasi untuk membangun sistem komunikasi yang transparan dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, ada analisis berkala, mengevaluasi jaringan komunikasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir, ada penguatan keterhubungan, mendorong hubungan lintas kelompok untuk memperluas jaringan individu atau profesional. Ya, beberapa kesimpulan utama adalah keterhubungan, menekankan pentingnya jalur komunikasi yang stabil untuk pertukaran informasi yang efektif. Yang kedua, ada struktur jaringan. Jaringan formal dan informal mempengaruhi aliran informasi serta interaksi antar anggota organisasi. Yang ketiga, ada peran individu, peran seperti penghubungan terkelompok, dan juga memastikan aliran informasi serta penyelesaian masalah. Lalu yang keempat, keberlanjutannya organisasi. Jaringan komunikasi yang baik membantu organisasi beradaptasi dan bertahan dalam perubahan. Yang kelima, fungsi komunikasi mendukung kelancaran operasional melalui penyampaian informasi, pengaturan, persuasi, dan integrasi antar anggota. Teori ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif melalui jaringan terstruktur adalah kunci keberhasilan organisasi. Sekian dari kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.